Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah tantangan yang luar biasa adalah negara bangsa hebat dimulai dari keluarga yang hebat. Andaikan keluarganya tidak bisa dibenahi secara agama, maka berkehidupan bangsa dan bernegara itu sulit untuk dilaksanakan. Ada sebuah ungkapan, kesolehan sosial sulit terwujud bila tidak dimulai dengan kesolehan individu. Kesolehan sebuah bangsa dan negara itu gampang terwujud apabila dimulai dari keluarga. Maka keluarga adalah sebagai patokan, sebagai pondasi yang harus dikuatkan untuk menguatkan bangsa dan bernegara. Sahabat religi rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kita harus takut meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah dalam segi ilmu, tetapi jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita, keturunan kita lemah imannya. Yang kedua, lemah akidahnya. Yang ketiga, lemah ekonominya. Yang keempat, lemah ilmunya. Dan yang kelima, lemah secara fisiknya. Maka ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian harus dikuatkan dengan 5 poin tersebut. Yang pertama, keluarga, khususnya kepala keluarga, harus mewariskan ketakwaan, harus menguatkan keimanan kepada istrinya, harus menguatkan keimanan terhadap anaknya. Karena banyak terjadi orang tuanya keimanannya kuat, tetapi istrinya goyah. Istri dan suaminya kuat, tetapi anaknya goyah. Maka ketakwaan ini, keimanan ini harus dikuatkan oleh kepala keluarga. Maka Rasul bersabda di dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik adalah mereka yang baik terhadap keluarganya. Baik di sini bukan hanya baik secara materi, tetapi yang lebih utama harus baik mengarahkan keluarganya kepada ketaatan dan ketakwaan, menjaga keimanannya. Karena jangan sampai kita
sebagai orang tua, khususnya calon pengantin, baik pria dan wanita, harus dikuatkan dulu keimanannya, bahwa tujuan nikah bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seksnya saja, tetapi tujuan berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, berbicara tentang ketahanan keluarga, pokok pertama adalah keimanan. Yang kedua, kita harus menjaga keturunan kita itu dari lemah ekonominya. Maka sebagai calon bapak, calon kepala keluarga, harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan dirinya kuat di dalam ekonominya. Kepala keluarga harus bisa bekerja keras. Kepala keluarga harus bisa memberikan jalan kepada masa depan anaknya supaya tidak lemah di dalam ekonominya. Kadangkala lemah ekonominya akan menjurus kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang lemah di dalam ekonominya akan menjerumuskan terhadap kekufuran. Maka kewajiban untuk ketahanan keluarga itu, yang pertama tadi keimanan, yang keduanya adalah ekonomi. Maka harus dan mesti dan bahkan kewajiban sebagai suami ataupun calon suami yang akan hendak menikah menguatkan ekonominya. Karena apa? Kata tadi bahwa banyak sekali orang yang goyang di dalam keluarganya gara-gara ekonominya. Banyak wanita yang ingin pisah dari suaminya gara-gara ekonominya. Jangankan nanti punya anak, istrinya saja sudah tidak betah, sudah tidak tahan. Karena apa? Pondasi keimanannya, pondasi ekonominya sangat lemah. Yang ketiga, untuk menjadi keluarga yang tahan menghadapi tantangan kekinian adalah kita harus dibekali dengan kekuatan ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena orang yang ingin sukses di dunia fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses di akhirat fa'alaihi bil ilmi. Dan orang yang ingin sukses kedua-duanya fa'alaihi bil ilmi. Maka dengan ilmu, insya Allah ketahanan keluarga akan tercapai. Ketika ketahanan keluarga sudah tercapai, maka ketahanan berbangsa dan bernegara kita juga akan tercapai. Maka pada kesempatan kali ini, sahabat religi, untuk jangan sampai kita itu merasa bosan mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan untuk kita menuju kebahagiaan. Seperti orang yang berumah tangga, ketika dia sudah punya kapal, ketika ingin menuju pantai kebahagiaan, kan tujuan rumah tangga itu mencapai pantai kebahagiaan. Ketika dia mengucapkan ijab kabul, dia sudah punya perahunya. Maka perahunya itu ketika mau berlayar di lautan, pasti ketika ada di tengah lautan, badai, ombak, angin akan datang di setiap penjuru. Maka ilmu adalah sebagai tujuannya, artinya ilmu sebagai penopang untuk mencapai pantai kebahagiaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina." Carilah ilmu dimulai daripada kita lahir sampai kita meninggal pun kita harus mencari ilmu, karena ilmu adalah penopang dalam kehidupan kita. Maka untuk ketahanan keluarga ini harusnya suami mengajarkan ilmu kepada istrinya,
Suami mengajarkan tentang tata cara berwudu, suami mengajarkan tata cara ilmu haid, ilmu nifas kepada istrinya. Bukan hanya kepada istrinya, tapi diajarkan kepada anaknya. Maka kata tadi juga, kesolehan sosial, kesolehan keluarga itu harus dimulai daripada kesolehan kepala keluarganya. Mari sahabat religi, mulai hari ini kita ajarkan istri kita, kita ajarkan anak-anak kita supaya dia atau mereka mencari ilmu tiada henti. Jarang sekali hari ini orang atau suami mengajarkan tata cara adus kepada istrinya. Jarang sekali hari ini ayah mengajarkan tata cara sholat kepada anaknya. Yang diajarkan hanyalah, yang dia tanyakan adalah, "Nah, berapa sih nilai matematika kamu? Nah, berapa sih nilai IPA dan IPS-mu?" Tapi jarang, "Nah, cobalah sholat." Bapak ingin lihat seberapa jauh ilmu tentang sholat. Maka ketahanan keluarga akan tercapai jika ilmunya dijadikan fondasi di dalam kehidupan. Ketiga, yang keempat, sahabat religi, kita harus takut meninggalkan keluarga kita lemah fisiknya. Jadi intinya kita itu ada untuk waktu berolahraga. Karena diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Rohaninya kita asah, rohaninya kita jaga, keimanannya, keislamannya, ketakwaannya, ilmunya, maka jangan lupa jasmaninya juga harus dijaga. Kenapa? Karena jagalah jiwanya, jagalah raganya. Raga, jiwa, raga itu harus dijaga. Maka jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita yang lemah secara fisiknya. Mungkin kita sering melihat tayangan-tayangan atau berita-berita, banyak sekali orang yang fisiknya lemah, maka dia menjadi sebagai cara untuk dibully di sekolahnya atau di tempat umumnya. Maka dengan adanya sehat jasmani ini, itu adalah sebagai penopang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dan yang terakhir, firman Allah tadi, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita harus menyiapkan tatanan kehidupan untuk menghadapi tantangan kekinian di era globalisasi dan di era modern ini. Jaga keluarga kita dari lingkungan, karena walaupun di keluarga kita baik, tapi kalau di lingkungan kita tidak dijaga, bagaikan kemarau 1 tahun bisa luluh lantak dengan hujan 1 hari. Kita dididik dengan kuat, tapi lingkungan kita tidak dijaga. Banyak sekali anak, istri itu di rumahnya baik, tetapi kalau di lingkungan sekitarnya itu menjadi tidak baik, karena lingkungan itu akan memproses seseorang itu tergantung kepada dirinya sendiri. Andaikan dia bisa mengolah dirinya apapun lingkungannya, seperti contoh ikan di lautan. Walaupun lautan itu airnya terasa asin, apakah ikan terbawa asin? Tidak. Ataupun dia hidup di lingkungan yang tidak baik, tapi kalau dia bisa memposisikan dirinya, siapa kita, dari mana kita, dan akan kembali kita kepada siapa, insya Allah dia akan bisa menjaga dirinya. Maka dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Jadi kalau keluarga kita ingin tahan dari tantangan kekinian yang terjadi hari ini, cobalah diri kita untuk muhasabah diri, jagalah diri kita, jagalah anak kita, jagalah istri kita. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena anak itu ada 4 tingkatan. Sahabat religi rahimakumullah, satu, anak itu bisa jadi cobaan. Yang kedua, anak itu bisa menjadi perhiasan. Dan yang ketiga, anak itu bisa menjadi fitnah. Dan yang keempat, anak itu bisa menjadi qurratu a'yun. Ketika kita ingin mencetak generasi yang qurratu a'yun, maka yang pertama kita harus menguatkan keimanan, keislamannya. Dan yang kedua, kuatkan ekonominya. Dan yang ketiga, kuatkan keilmuannya. Dan yang keempat, kuatkan fisiknya. Dan yang kelima, kuatkan mentalnya. Insya Allah dengan adanya penguatan-penguatan yang barusan diulas, kita dalam menghadapi berkeluarga, dalam menjalani bahtera rumah tangga, insya Allah ada dalam ketenangan, kesejukan, dan kedamaian. Sahabat religi rahimakumullah, mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penerapan atau penerangan tentang konsep ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan ini. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.